Shalom saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari hari ini kita mau tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebab kita percaya Allah kita Allah yang setia. Dia adalah penolong yang selalu setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Di tengah setiap hal yang kami sedang alami, kami percaya Tuhan Kau selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu kami mau datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Biar kiranya hadirat Allah nyata atas kami semua, urapan Allah mengalir atas kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami undang kuasa-Mu di tempat kami masing-masing pada saat ini. Haleluya, amin. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, pada pagi hari ini mari kita merenungkan kasih Tuhan, setia Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin kita tidak tahu, rasanya begitu berat kita alami, rasanya satu masalah kita alami, tapi percayalah Tuhan lebih tahu yang terbaik buat hidup kita, dan juga Dia akan sanggup pulihkan hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, apapun yang sedang kita alami, serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Dia Allah, hanya Dia yang sanggup pulihkan hidup kita. Mari kita katakan sekali lagi, saat ku berjalan Tuhan, kasih-Mu selalu menyertai aku. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari lebih lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
Yesus, penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, penolong yang setia. Haleluya. Ya, hanya Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang siap menolong kami. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Dia Allah yang selalu setia, Dia Allah yang sanggup menolong hidup kita. Oh, haleluya. Mari bersyukur kepadanya. Haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Oh, haleluya. Mari bersyukur kepada Dia, Allah yang setia, Allah yang sanggup tolong kita dalam segala hal yang kita alami. Haleluya. Percayalah, hanya Dia yang sanggup tolong kita, Allah yang luar biasa. Segala jalannya ajaib buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Dia Allah yang selalu punya cara untuk menolong kita. Mari terus setia kepada Dia, datang menyembah Dia. Oh, haleluya. Pertolongannya sungguh nyata dan ajaib dalam setiap kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi nyatakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Amin. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kami tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam caramu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, seringkali jalan kami bukanlah jalan-Mu, cara kami bukan cara-Mu, tetapi kami percaya yang terbaik, yang termulia, yang paling tepat adalah ketika jalan-Mu menjadi juga jalan kami, menjadi juga cara kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu dalam segala keadaan Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup memberkati kami. Karena itu pagi hari ini Tuhan, ketika Engkau berfirman melalui firman-Mu, pakai dan urapilah hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga hari ini apa yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari Tuhan dan menjadi berkat buat semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus buat kita semua, saudara-saudara para umat pemenang.
Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dan saya percaya hari ini Tuhan disenangkan dengan semua yang kita kerjakan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan, saudara-saudara, yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima dari ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Cukup panjang ayat ini, tetapi saya percaya akan menjadi berkat buat kita. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara satu firman Tuhan dengan judul dampak positif di balik peristiwa negatif. Jadi saudara-saudara, seringkali kita hanya melihat peristiwa-peristiwa yang negatif, kegagalan kita, kesulitan kita, hanya dari sudut kacamata penderitaan, hanya dari sudut kacamata kesalahan dan kegagalan. Tapi ternyata di balik itu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi saudara-saudara, bagi setiap kita yang mau mengikuti rencana Allah, saya percaya di balik kesusahan kita, kesulitan kita, kesalahan kita, kekacauan kita, bahkan kegagalan kita, hal-hal yang kita anggap negatif itu, ternyata Tuhan bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu mari kita belajar dari ayat ini. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara-saudaraku, ayat ke-10 kemudian dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini saya pikir sudah menjadi satu kisah yang sering kita dengar, sebuah kisah yang klasik ya. Jadi saudara sudah familiar. Intinya begini, Petrus seorang ahli dalam hal menangkap ikan, seorang nelayan yang profesional, pada hari itu gagal dalam mencari ikan. Dan saat itu dia sudah pulang dari menangkap ikan yang gagal itu dan sedang membersihkan jalannya. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus muncul di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa ini tadi saya katakan kita akan belajar bahwa ternyata ada juga dampak positif dari peristiwa yang negatif. Saudara-saudara, ya. Apa yang dapat kita pelajari? Ada 4 poin. Yang pertama, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa negatif atau peristiwa kegagalan manusia itu sering menjadi kesempatan firman Tuhan bisa menerobos masuk dalam hidupnya.
Jadi yang pertama saudara-saudara, dampak positif dari sebuah hal atau peristiwa atau keadaan yang negatif adalah bahwa orang menjadi lebih peka untuk mendengar firman. Orang bisa menjadi lebih terbuka untuk mendengar firman. Sama seperti Petrus tadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Ayo Petrus, sekarang dengarkan aku, doronglah atau arahkan perahumu ke tempat yang lebih dalam." Saudara-saudara, kalau Petrus saat itu sudah punya banyak ikan, kalau dia sudah berhasil membawa banyak pulang dari sepanjang malam bekerja dengan membawa banyak ikan, saya nggak yakin bahwa dia akan mau mengikuti Tuhan Yesus. Dia mau mendengar firman. Tetapi dia berkata, ketika Tuhan Yesus berkata, "Ayo Petrus, doronglah perahumu ke tempat yang lebih dalam." Dia hanya berkata, "Guru, sudah sepanjang malam nih. Kami sudah bekerja menangkap ikan tetapi dengan hasil yang nol. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga." Nah, saudara-saudara, ketika ada orang mengalami hal-hal yang negatif, seringkali justru dia menjadi lebih terbuka kepada firman. Dia bisa menjadi lebih peka. Dia mau mendengar suara Tuhan. Ketika orang sakit dan dokter berkata, "Ini sudah tidak ada lagi obatnya. Sudah tidak ada lagi jalan keluar, hanya menunggu waktu." Orang yang keras hati mungkin pada saat itu pun hatinya menjadi lembut dan berkata, "Tuhan, tolong aku." Orang yang sedang menghadapi persoalan di dalam pergumulan keuangannya atau barangkali perusahaannya yang hampir hancur. Saat itulah kalau selama ini mungkin hatinya keras, tidak mau mendengar firman. Saudara-saudara, dia lebih menyibukkan diri untuk mencari uang. Ketika dia mengalami kegagalan, menurut saya pada saat itu saya yakin hatinya lebih terbuka. "Tuhan, tolonglah aku." Dia mau mendengar. Mungkin bahkan banyak orang seperti itu, dalam kondisi seperti itu, dalam pengalaman pelayanan saya membuat nazar. Berkata, "Tuhan, kalau Tuhan tolong saya akan melakukan ini. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan." Tapi bagaimana sebelumnya kalau tidak menghadapi peristiwa yang negatif itu? Karena itu saudara-saudara, seringkali Tuhan izinkan sebuah pergumulan terjadi dalam hidup kita supaya Tuhan bisa menampakkan diri kepada kita, supaya Tuhan bisa masuk melalui firman-Nya dalam hidup kita. Jadi ini yang pertama, dampak yang positif ketika peristiwa negatif terjadi dalam hidup kita, orang menjadi lebih terbuka kepada firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita juga belajar bahwa ternyata ketika kita mengalami peristiwa yang negatif, di sana kita memiliki kesempatan melihat mujizat Tuhan. Kesempatan melihat mujizat Tuhan. Bukankah kalau mujizat bisa dialami oleh seseorang ketika dia sudah punya masalah? Tidak mungkin orang kalau tidak punya masalah itu bisa mengharapkan mujizat. Kalau kita punya kesehatan yang prima, mana mungkin kita membutuhkan kesembuhan ilahi. Kalau kita sedang dalam keadaan keuangan baik-baik saja, mana mungkin kita membutuhkan terobosan keuangan. Kalau keadaan rumah tangga kita berjalan baik-baik saja, mana mungkin kita mengharapkan mujizat terjadi di dalam pemulihan keluarga kita. Justru di tengah masalah, mujizat bisa terjadi. Tanpa masalah tidak akan pernah ada mujizat. Itu prinsipnya saudara-saudara. Karena itu saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketika ada peristiwa yang negatif terjadi dalam hidup kita, mari kita sebagai orang yang percaya justru mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin percaya bahwa mujizat bisa terjadi. Petrus gagal menangkap ikan. Ketika dia terbuka hatinya dengan firman, dia mulai taat mengikuti perintah Tuhan Yesus, mendorong perahunya ke tempat yang lebih dalam sebagai gambaran bahwa dia mau lebih terbuka untuk menerima pribadi Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami mujizat. Saudara-saudara, dia menangkap ikan. Biasanya nelayan itu menangkap ikan di malam hari. Ini pagi hari dia bisa menebarkan jalannya dan kemudian jalannya menangkap banyak ikan. Mujizat bisa terjadi ketika peristiwa-peristiwa yang negatif sedang terjadi di sekitar hidup kita. Karena itu jangan putus asa, jangan menyerah. Mari saudara tetap kuat sama Tuhan dan percayalah mujizat masih terjadi sampai hari ini. Jika ada orang yang berkata Tuhan sudah tidak melakukan mujizat lagi, itu sudah tertutup, itu sudah habis sampai kitab Kisah Para Rasul selesai ditulis. Saya mau kasih tahu kitab Kisah Para Rasul sebetulnya tidak akan pernah selesai ditulis karena tidak ada kata amin di sana. Artinya Tuhan akan terus bekerja sekalipun
dampak atau peristiwa-peristiwa itu tidak akan bisa dimasukkan lagi, dituliskan ke dalam firman Tuhan atau kitab Kisah Para Rasul yang sudah dianggap final sebagai tolak ukur kebenaran firman Tuhan iman Kristiani kita. Yang ketiga, saudara-saudara, dampak yang positif di tengah peristiwa-peristiwa negatif kita adalah kita bisa menjadi peka terhadap penderitaan orang lain. Petrus pada saat dia berhasil menangkap ikan dengan cukup banyak, ketika dia mengalami mujizat berhasil menangkap ikan di tengah kegagalannya, dia tidak egois. Dia ingat teman-temannya juga yang lain yang saat itu tidak berhasil membawa pulang ikan ketika semalaman bersama-sama dengan dia bekerja. Karena itu dia panggil teman-temannya, "Mari, aku mendapat banyak ikan." Dan teman-temannya juga datang membawa perahu mereka dan menebarkan jala mereka di tempat Petrus menebarkan jala dan menangkap banyak ikan. Dan apa yang terjadi? Mereka juga mengalami hal yang seperti Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa negatif dalam hidup kita bisa membuat kita peka terhadap penderitaan orang lain. Pada awal kami menikah, istri saya divonis oleh dokter tidak bisa hamil karena ada satu masalah di dalam rahim atau kandungannya. Ada sebuah kista yang harus diangkat, yang harus dioperasi dulu, baru kemudian diobservasi lagi. Kami begitu sedih dan luar biasa. Berbulan-bulan kami berdoa, kami menangis di hadapan Tuhan, berpuasa di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan membuat mujizat. Dan kami saat ini sudah memiliki 2 orang putra-putri yang diberkati Tuhan untuk melayani Tuhan juga. Tetapi dari situ kami belajar. Kami tidak pernah lagi bercanda atau membuat joke ketika ada orang sudah 4 tahun, menikah 5 tahun. Kami tidak berani berkata, belum ada isi ya. Belum mengandung ya. Karena kami tahu betapa sedihnya ketika kita mau memiliki keturunan, tapi kami belum bisa memiliki anak. Saudara-saudara, saat itu kami jadi peka bahwa kami bukan saat itu kalau ada orang yang belum memiliki keturunan bukanlah untuk dibuat sebuah candaan. Tetapi kami akan berkata, "Sudah berapa tahun kamu menikah? 5 tahun, 6 tahun? Belum mau memiliki keturunan?" "Oh, kami sudah mau, Pak Pendeta. Sebetulnya kami sudah mau, tapi Tuhan belum kasih." "Oke, kami akan berdoa." Karena banyak orang akan bercanda, saudara. "Oh, makanya kurang keras, kerja kerasnya kurang giat." Atau mungkin seringkali berkata, "Ada dosa." Saya mau kasih tahu, justru saat itu kita berkata, "Memang kamu butuh karunia Tuhan." Karena itu kami akan dukung dalam doa. Peristiwa negatif dalam hidup kita itu bisa membawa kita menjadi peka dengan kesulitan dan penderitaan sesama kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, peristiwa positif apa, dampak positif apa maksud saya yang kita bisa dapatkan di balik peristiwa-peristiwa yang negatif, yaitu kita menjadi peka akan panggilan Tuhan. Petrus pada akhirnya tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Aku orang berdosa, Tuhan." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Mulai hari ini kamu tidak lagi jadi penjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia." Di tengah peristiwa-peristiwa yang negatif, seringkali Tuhan jadi lebih bebas bekerja. Panggilannya, visi yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita menjadi semakin terbuka untuk kita dengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari duduk diam di bawah kaki Tuhan ketika ada peristiwa negatif yang sedang terjadi, ketika masalah kehidupan sedang kau alami. Dan saudara akan lihat, kalau saudara sungguh-sungguh tetap taat dan setia kepada Tuhan, saudara akan melihat mujizat, saudara akan mengalami kepekaan, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan pakai saudara lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan akan kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan sudah kerjakan pada hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur datang pada Tuhan. Dan kita percaya bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan peduli dengan kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Haleluya. Tahu yang
Silakan saudara. Kau lebih Serahkan hidupmu sanggup kepada Tuhan. pulihkan Haleluya. hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Mari sekali lagi. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih Kau tahu yang yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, benar hanya Engkaulah penolong yang selalu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar setia kepadamu. Apapun masalah pergumulan yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bapa, hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu bahwa dalam setiap masalah pergumulan yang kami anggap negatif dalam hidup kami, tetapi ternyata ada banyak hal positif yang Tuhan ajarkan buat kami dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, beri kepada kami hikmat-Mu untuk kami boleh peka menghadapi semua hal yang negatif yang Engkau izinkan mungkin Tuhan dalam hidup kami, untuk kami dapat menjadi lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap pergumulan yang sedang kami alami Tuhan. Apapun pergumulan kami, baik itu dalam masalah kesehatan kami Tuhan, mari Tuhan turun tangan, berkati, jamah, sembuhkan. Kami percaya Engkau Allah penyembuh, tabib yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapa, biar kiranya kesembuhan boleh menjadi milik bagian kami semua. Di antara kami yang sedang mengalami masalah dalam kesehatan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami boleh terima mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat kami yang mungkin sedang bergumul dengan masalah kondisi keuangan ekonomi kami Tuhan. Mari Tuhan bukakan tingkap langit, berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Hikmat Tuhan menyertai kami, sehingga berkat Tuhan tercurah atas setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, cukupkan segala kebutuhan hidup kami. Bahkan Tuhan, Kau berjanji akan berikan kami kelimpahan untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, biar kiranya setiap orang yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, keuangan mereka Tuhan, pada hari ini Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa buat kami yang mungkin bergumul dengan masalah keluarga kami Tuhan. Mungkin ada perselisihan, pertengkaran di dalam rumah tangga kami dengan anak, menantu, mertua, bahkan orang tua Bapa, dan juga terutama dengan pasangan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan boleh terjadi Bapa. Berikan kepada kami damai sukacita-Mu dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami. Oh, setiap hal yang mungkin sedang kami doakan dalam rumah tangga kami, mungkin ada orang-orang di dalam rumah tangga kami yang sedang salah jalan, kami berdoa dalam nama Yesus. Oh Bapa, pemulihan terjadi. Mari Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kami semua yang mungkin sedang bergumul dengan masalah pasangan hidup Bapa. Kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik buat kami. Berikan kepada kami kesetiaan sambil kami menanti janji-Mu Tuhan tergenapi, waktu-Mu yang terjadi ya Tuhan, yang indah buat hidup kami. Mari Bapa, berkati setiap anak-anak muda Tuhan dengan pasangan-pasangan yang seiman, sehingga mereka dapat setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang bergumul dengan masalah keturunan. Tuhan memberkati, bukakan pintu-pintu kandungan mereka Bapa, rahim mereka dalam nama Yesus terjadi mujizat. Oh, akan ada banyak keturunan-keturunan ilahi ya Bapa buat anak-anak-Mu Tuhan, sebagai penerus generasi ilahi ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa setiap pergumulan kami lainnya Tuhan. Mari Tuhan campur tangan, Tuhan berkati,
beri kami kekuatan untuk kami boleh tetap setia dalam setiap pergumulan yang sedang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang sedang mengalami kedukaan juga Tuhan hiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, janji-Mu tergenapi ya Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah atas kami semua pada hari ini Tuhan. Bapak, kami juga mau bawa dalam doa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar kiranya kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan boleh terjadi dari pandemi di Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat di negeri ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan berikan mereka kesehatan dan hikmat, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami juga mau bawa dalam doa kondisi dunia hari-hari ini Bapak. Begitu banyak ya Bapak pergumulan dalam masalah bencana alam. Ya Bapak, dan juga saat-saat ini kami melihat ada bahaya perang Tuhan. Mari Tuhan Yesus belas kasihan-Mu atas dunia kami ini ya Bapak. Biar kiranya Tuhan kami tolak segala macam peperangan Bapak dalam nama Yesus. Biar kiranya kedamaian-Mu boleh terjadi di dalam dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kasihani mereka para korban perang. Oh, beri hikmat kepada para pemimpin dunia yang sedang berperang Tuhan. Berikan damai-Mu, biar kiranya mereka boleh merendahkan hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dunia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak di surga, inilah seluruh doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan sudah mendengar segala seruan kita. Dia mengerti segala kebutuhan kita. Di balik segala hal yang negatif yang sedang kita alami, kita percaya Tuhan sanggup menjadikan banyak hal positif. Mari sekarang yang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat ilahi yang melampaui pikiran kita mulai saat ini sampai maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara pecinta program Worship in Morning. Biar kiranya hari ini berkat Tuhan turun ke atas kita, sepanjang hari ini damai sejahtera sukacita menyertai. Tetaplah bersukacita sampai kita berjumpa kembali dalam program Winning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.